Kita ada 3 pembahasan penting ya teman, yaitu yang pertama tentunya nggak diambil sama pihak pegadaiannya. Yang harus kalian tahu juga per tahun 2023 ini, itu kendaraan yang kalian gadai itu paling minimal, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman ya, sesuai dengan judul pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara gadai BPKB kendaraan di Pegadai ya, sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Nah, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai ya, supaya teman-teman tidak kelewatan informasi penting dari video ini. Nah, pada video kali ini kita ada 3 pembahasan penting ya teman, yaitu yang pertama tentunya kita akan membahas persyaratan apa saja untuk bisa menggadai BPKB kendaraan kita. Nah, kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara melakukan pegadaiannya. Dan yang ketiga, kita juga akan membahas berapa sih pinjaman yang akan diberikan oleh pihak pegadaian kepada kita. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu dari syarat apa saja yang harus kita persiapkan untuk gadai BPKB kita ya di Pegadaian ini. Nah, kalau perlu kalian tulis ya teman persyaratan ini supaya teman-teman nggak 2 kali kerja. Nah, persyaratan pertama yang harus kalian bawa adalah BPKB kalian yang asli ya. Kemudian teman-teman juga harus bawa kendaraan yang mau teman-teman gadaikan. Baik itu motor ataupun mobil kalian, karena kendaraan ini nanti akan disesuaikan dengan BPKB-nya ya. Selain itu, mereka juga akan ngecek kendaraan kita ya, nantinya itu layaknya digadai berapa ya. Nah, di sini kendaraan kalian itu cuman dicek aja ya, nggak diambil sama pihak pegadaiannya. Yang disimpan sama mereka itu cuman BPKB-nya aja ya. Jadi setelah dicek kendaraan, kalian bisa bawa pulang kendaraan kalian. Nah, setelah itu kalian juga harus membawa KTP asli beserta fotokopinya ya. Nah, lalu kalian juga harus membawa kartu keluarga. Nah, untuk kartu keluarga ini teman-teman harus sesuaikan ya. Misalkan kalian udah menikah, berarti kalian harus bawa kartu keluarga sendiri. Dan misalkan kalian belum menikah, maka kalian harus membawa kartu keluarga orang tua ya. Nah, kemudian kalian juga harus membawa STNK dari kendaraannya. Dan yang paling terpenting adalah pajak ya. Pajak kendaraannya itu harus hidup teman-teman. Nah, nggak boleh mati ya. Karena waktu saya ke sana itu ada beberapa orang yang memang ditolak gadainya karena pajak kendaraannya itu mati. Nah, bahkan ada yang pajaknya mati itu sampai 4 tahun ya. Nah, daripada kalian bawa kendaraan kalian yang pajaknya udah mati, mending kalian bayar dulu ya pajaknya atau hidupin dulu untuk pajak kendaraannya. Biar motornya itu bisa digadaikan ya teman. Nah, kemudian buat yang nanya, "Bang, apa bisa kita menggadaikan BPKB atas nama orang lain?" Nah, jawabannya bisa ya teman, karena motor saya yang tadi saya gadaikan itu belinya bekas ya, dan atas namanya juga masih atas nama pemilik motor sebelumnya. Dan untuk persyaratan terakhir yang harus kalian tahu juga per tahun 2023 ini, itu kendaraan yang kalian gadai itu paling minimal itu keluaran tahun 2012 ya. Jadi kalau misalnya kendaraan kalian itu di bawah 2012, misal 2011, 2010, 2009, biasanya pengajuan kalian itu akan ditolak. Nah, selanjutnya setelah kalian udah paham ya untuk persyaratan apa saja yang harus kalian lengkapi. Nah, untuk cara pegadaiannya ya, di sini ada 2 cara ya, teman. Nah, yang pertama kalian bisa datang langsung ke kantor pegadaiannya, dan cara yang kedua kalian bisa melakukan pegadaian secara online yang menggunakan aplikasi pegadaian digital. Nah, kalau saya pribadi kemarin itu saya menggadaikan langsung ke kantornya ya, karena rumah saya itu dekat pegadaian. Nah, saya datang itu nggak terlalu rame ya, sekitar jam 9 atau jam 10-an. Nah, setelah datang di situ, nanti teman-teman bisa langsung konsultasi dengan karyawan pegadaiannya ya. Dan kalau misalkan sudah dicek semua untuk data kalian, nanti akan dilakukan cek unit terlebih dahulu untuk menentukan kira-kira berapa pinjaman yang akan teman-teman dapatkan. Nah, itu proses kalau misalnya teman-teman datang langsung ya ke kantornya. Nah, kalau proses digadai lewat HP mungkin di video yang akan mendatang ya, saya akan coba untuk membuatkan bagaimana cara untuk menggadaikan BPKB motor melalui online ya, atau melalui aplikasi pegadaian digitalnya. Karena di sini saya juga belum pernah mencoba ya untuk cara menggadaikan melalui online teman. Mungkin di next video selanjutnya ya teman.
Nah, untuk yang terakhir adalah berapa sih pinjaman yang diberikan Pegadaian kepada kita. Nah, waktu itu saya gadai motor Scoopy ya teman. Nah, karena ada keperluan mendesak, jadi saya gadaikan motor Scoopy saya teman. Nah, setelah dicek unit kendaraan Scoopy saya, mereka bilang bahwasannya untuk unit saya itu mendapat pinjaman 7 juta ya. Nah, karena waktu itu saya rasa terlalu sedikit, saya coba tawar supaya dapat lebih besar. Nah, singkat cerita, akhirnya si kakak ini memberikan 300 lebih ya. Akhirnya untuk motor Scoopy saya dihargai 7,3 juta. Nah, buat kalian yang mau gadai motor juga, biasanya pinjamannya itu diberikan sesuai dengan kendaraan kalian ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian gadai Honda ADV tahun 2023 yang harganya 40 juta itu, pasti biasanya pinjaman yang kalian dapat itu jauh lebih besar daripada yang saya dapatkan ya. Bisa jadi kalian bisa dapat sekitar 20 sampai 25 jutaan kalau memang yang kalian gadai itu Honda ADV tahun 2023. Nah, begitu juga dengan teman-teman yang mau gadai BPKB mobil, pasti pinjamannya akan jauh lebih besar dari pinjaman saya. Nah, biasanya itu yang pinjaman yang kita dapatkan itu berkisar antara 70 sampai 80% dari barang yang kita gadaikan. Katakanlah kita mau gadaikan mobil seharga 100 juta, nah biasanya pinjamannya itu dapat sekitar 70 jutaan ya. Oke, mungkin segitu aja untuk informasi cara gadai BPKB motor. Saya akhiri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.